Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator saya, Sam. Silakan. Satu. Aku bertiga. Iya. Ada kakak aku. Ah, kemarin sih belum tuh. Setiap Senin sampai Jumat. Berapa ngampurkan ya kalau menjadi seorang kalau kata-kata Tuhan kata-kata sebagai ciri khas yang dapat lemari itu saya coba apa mulai dari hingga menjadi karena saat uji coba buat penampilan mereka selalu menjadi sorotan. Di antara banyak provinsi tanah air beberapa apa ngambil kan? Selain itu daya tarik kulit eksotis tersebut kontribusi pada dunia hiburan. Beberapa dari mereka bahkan mereka sebagai kendala Selanjutnya tadi walau lepas ya, itu tadi beberapa artis cantik yang langsung saja kita simak. ya. Tema atau judul seminar pada hari ini yaitu kajian ekonomi 128 sebagai karena semua itu waktu dan tempat pada waktu itu saya Baik, terima kasih Sam. Waduh, mantul gitu. Terima kasih untuk kesempatannya di dalam acara seminar ini kepada rekan-rekan yang hadir. Shalom untuk kita semua. Saya hari ini akan membawakan itunya deh Bu. Hasil dari penelitian jurnal yang sudah dipublis Juni 2024. Kelihatan? Apakah kelihatan, Sam? Kelihatan nggak? Suara saya jelas? Baik, jurnal saya berjudul Kajian Ekoteologi Kejadian 1 ayat 28 sebagai amanat budaya dan hubungannya terhadap kerusakan alam lingkungan. Sebenarnya sudah banyak yang meneliti tentang ini, saya hanya sebagai yang ikut menambahkan saja sumbangsi tentang ekoteologi ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pernah baca atau sudah pernah melihat jurnal-jurnal tentang ekoteologi. Nah, hal ini dikaitkan dengan ayat yang tentunya paling berhubungan dengan lingkungan, yaitu Kejadian 1 ayat 28.
sebelum kita mulai, ayat yang akan kita bahas itu adalah kebanyakan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan saja untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi nanti kita akan bahas juga tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei ya, biasa kita kenal sebutannya. Dan nanti kita fokus di kata berkuasa, yang dimana banyak ditafsirkan dari dulu oleh para ahli perjanjian lama atau yang lain-lain, bahwa manusia itu sebagai ciptaan yang memang paling diberikan hak dan kuasa untuk mengelola bumi ini. Nah, itu nanti yang bisa menjadi salah persepsi terhadap pengelolaan lingkungan, begitu ya. Baik. Abstrak saya seperti pada umumnya, ini kajian studi tentang Kejadian 1 ayat 28 untuk memahami mandat amanat budaya yang Allah berikan kepada manusia yang dikaitkan terhadap ekologi atau ilmu lingkungan hidup. Jadi memang kita tahu bahwa amanat budaya itu mendahului amanat agung, begitu ya. Amanat budaya sudah ada sejak kitab awal Kejadian, sebelum gembar-gembor tentang amanat agungnya Tuhan Yesus. Nah, kajian ini menggunakan tentunya metode hermeneutik ya, dari teks kepada konteks. Begini. Itu bisa di mute kali ya. Aduh Yesus. Aduh, lama ya. Johan dan teman-teman. Ya. Nah, baik. Menggunakan metode hermeneutik tentunya. Nanti sedikit ada historis kritisnya dan eksegetisnya, tentu di pengaplikasiannya digabungkan dengan pengorbanan Kristus terhadap dampaknya kepada lingkungan hidup. Jadi ada sistematisnya juga lah sedikit ya. Nah, tujuan penelitian ini mengaitkan mandat budaya dari Allah. Mandat budaya untuk berkuasa atas tumbuhan dan hewan yang pada zaman sekarang disalahgunakan oleh manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, penebangan hutan, dan buruknya ekosistem dunia. Baik, sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa krisis ekologi atau kerusakan lingkungan hidup ini sudah terjadi bukan hanya di bangsa kita, Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kenapa? Karena banyaknya prioritas pembangunan industri dan ekonomi, sehingga kerusakan ekosistem. Ya. Nah, saya catat di sini, Organization for Economic Cooperation and Development selama jarak 10 tahun, antara tahun 2005 sampai 2015, kita itu Indonesia kehilangan hutan sebesar 7% atau 1,4 juta hektar. Berdasarkan data itu, Indonesia tingkat deforestasinya terbesar kedua di dunia. Nah, mungkin nanti jenjang waktu 10 tahun berikutnya, 2015 sampai 2025, kita akan menerima data baru, misalkan Indonesia kedua, ya, itu dicatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Jadi memang kita tidak bisa menutup mata dengan masalah ini karena ini cukup penting juga ya, ekologi ini. Nah, nanti kita akan lihat secara teologisnya
dari data-data pendahuluan ini, kenapa kita memegang peranan penting terhadap ekosistem, ya, sebagai perwujudan Allah atau puncak ciptaan yang memiliki gambar Allah atau imago Dei. Nah, cara pandang yang menganggap manusia sebagai fokus utama kehidupan disebut human center atau antroposentris. Jadi seakan-akan pusatnya dunia itu ya manusia, yang lain itu harus berada di bawah manusia. Ya, jadi banyak penyalahgunaan karena antroposentris ini begitu tinggi di dalam kehidupan di dunia. Itu rekamannya berhenti. Nah, baik itu tumbuhan, mikroorganisme, dan hewan, dengan makhluk hidup lain, dan juga dengan lingkungan sekitar. Ini adalah pengertian secara umum ya, ekologi. Ya, menurut Elia Magang, ini dosen kita juga ya, ekoteologi adalah bidang teologis yang merespon krisis lingkungan dan mempelajari hubungan antara agama dan lingkungan. Teologi ini mengkaji dan mengkritik situasi lingkungan di bumi dan bagaimana umat beragama menyikapinya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah pengertian secara umum, begitu. Kita mulai dulu dengan tadi ayat 26 dan 27, di mana sering disalah artikan tentang manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei, ya. Kenapa? Karena teks ini banyak ditafsirkan mengarah kepada manusia itu sebagai pusat kosmos, puncak kosmos, atau kitalah inti dari semua ciptaan Tuhan. Yang lain itu nomor 2. Nah, itu yang tadi disebut sebagai antroposentris, ya. Manusia dianggap sebagai puncak penciptaan karena mewakili pencapaian tertinggi dan tujuan akhir dari upaya kreatif, ya. Kalau di dalam teksnya itu gambar dan rupa itu kan dalam bahasa Ibrani sebenarnya memiliki makna yang sama ya, selem dan demut itu ya, gambar Allah. Nah, sering sekali ini disalah tafsirkan dengan mengatakan karena kita gambar Allah sejati, maka ya kita yang paling berkuasa. Nah, seperti itu ya. Menurut ahli perjanjian lama seperti Gerhard von Rath atau Klaus Westermann, gambar Allah ini, nah ini secara historis kritis, itu sebenarnya konsep gambar ketuhanan yang berasal dari sistem kepercayaan di peradaban Timur Dekat kuno. Jadi teks ini di Asia Barat Daya kuno juga, atau Ancient Near East, sering sekali diartikan untuk menyatakan ada raja yang berkuasa, jadi dia seperti wakil Tuhan, begitu ya, mendirikan patung untuk dirinya dan menunjukkan kekuasaannya di suatu wilayah atau masyarakat. Jadi gambar Allah itu ya, dia adalah wakil Allah, nah seperti itu. Sehingga dengan definisi ini sering orang mensalahartikan, wah kalau kita wakil Allah, maka kita menguasai segala sesuatunya. Ya. Nah, berdasarkan hal ini, menurut Gerhard von Rath, bangsa Israel secara teks Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 memandang manusia sebagai wakil Allah di dunia. Tuhan menghadirkan manusia ke dunia ini sebagai lambang keagungannya. Nah, gitu ya. Jadi karena kita wakil Allah, maka kita dengan bebas dan semau kita menguasai bumi ini. Nah, ini yang nanti jadi persoalan, banyak disalah tafsirkan sehingga orang dengan semena-mena menghancurkan lingkungan hidup. Nah, ini pendapat secara historis kritis dari teks Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 mengenai imago Dei, ya, gambar dan rupa Allah itu. Tetapi menurut John Calvin,
seharusnya kita memahami gambar Allah itu dalam pengertian manusia atau kodrat manusia. Perspektif holistik tidak diartikan sebagai perspektif yang memadukan aspek jasmani dan rohani. Ya. John Calvin mengatakan bahwa kita ini bukan struktur hierarki, tetapi relasional fungsional. Nah, dalam memahami struktur hubungan fungsional ini, imago Dei dipahami dalam konteks panggilan umat manusia untuk mendominasi dan menaklukkan bumi. Nah, nanti kita akan melihat kata menaklukkan di situ apa? Apakah bermakna negatif atau tidak? Ya, karena kata menaklukkan seperti kita berperang menaklukkan sebuah bangsa, artinya kita menang begitu ya. Tapi dalam konteks Kejadian 1, 26 sampai 28 tentu tidak seperti itu. Jadi John Calvin ingin mengatakan jangan tempatkan manusia itu melebihi segala ciptaan. Nah, nggak boleh begitu seharusnya. Seakan-akan karena kita gambar Allah, kita dengan semena-mena, sesuka-suka memanfaatkan semua yang ada di bumi ini tanpa mengikuti karakteristik Allah itu sendiri. Jadi memang garis besar teologi penciptaan itu bukan secara hierarki, tetapi relasional fungsional, gitu ya. Bukan urut-urutan mana paling hebat, mana paling nomor 1, nomor 2, enggak seperti itu seharusnya. Nah, manusia telah diberi kekuasaan atas seluruh ciptaan Allah ya. Namun kekuasaan bukanlah atribut kompetensi, melainkan atribut operasional dan fungsional dari hubungan timbal balik. Ya, tentu manusia juga tidak akan bisa tanpa tumbuhan, tidak akan bisa tanpa hewan. Harus ada hubungan timbal balik sehingga ekosistem itu tercipta dengan baik. Nah, ini kata John Calvin mengenai makna gambar Allah atau imago Dei. Nanti kita akan lihat relasinya. Imago Dei ini kan rusak setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Baik, sekarang kita masuk ke teks Kejadian 1 ayat 28-nya. Manusia menaklukkan dan berkuasa. Ya, ini kan kalau kita baca secara harafiah, seakan-akan memang ya kita menjadi ciptaan yang superior, bisa menaklukkan apa saja yang ada di bumi ini, dan kita berkuasa atasnya. Seperti itu ya. Tapi kata taklukan itu sendiri, kaubash dalam bahasa Ibrani, dan berkuasa, radau, itu sebenarnya hampir seperti selem dan demut di ayat 26 dan 27. Mirip-mirip. Ya, secara harafiah memiliki makna menginjak-injak atau meremas. Jadi dalam arti ya usahakan tanah gitu ya, menginjak-injak, meremas gitu. Nah, kata ini harus dipahami dalam konteks perlindungan alam tentunya. Bukan berarti kita menginjak-injak alam, kita menaklukkan alam dengan sesuka hati kita, dan kita buat apa yang mau kita buat sesuai dengan kemauan kita. Sehingga alam itu menjadi rusak, begitu ya. Tapi dia harus dalam konteks perlindungan alam. Bagaimana kita menjaganya, ya, bagaimana kita mengelolanya dengan baik, ya. Nah, sebagai gambaran alam, manusia bertugas menjalankan kuasa Tuhan, kuasa Allah di bumi. Jadi dalam arti kita ini hanya agen. Ya, jadi wakil Allah, atau saya ganti katanya menjadi agen Allah, bukanlah bermaksud kita untuk menaklukkan dan berkuasa dalam tanda sesuai dengan. Jadi kelola, bukan untuk kita hancurkan, bukan untuk kita buat keinginan kita sehingga alam itu menjadi rusak. Nah, itulah eksploitasi tadi ya. Nah, manusia tidak mempunyai kemampuan yang sama dengan Allah. Jangan lupa, walaupun kita dikatakan diciptakan dengan sungguh amat baik, tapi kita tetap saja ciptaan. Ya, kita bukan pencipta, kita adalah ciptaan. Hubungannya dengan alam lebih ditandai dengan solidaritas, bukan dominasi. Nah, ini
kembali menentang human center atau anthropocentris tadi. Jangan semua menjadi kita penguasanya, manusia nomor satu, superior, enggak ya. Kita ini solidaritas, bukan dominasi. Kontrol atas alam bukanlah otoritas yang berubah-ubah, melainkan kolaboratif. Jadi ada kerjasama di dalamnya. Karena tentu kita tidak mungkin tidak butuh alam, tidak mungkin tidak butuh tumbuhan, tidak mungkin tidak butuh kerjasama, kolaboratif. Nah, itu kira-kira ya. Saya mengutip pernyataan dari Prof. Emmanuel Gerrit Singgi. Beliau ini dosen ekoteologi juga dan dosen perjanjian lama di UKDW. Dalam bukunya Garis Besar Teologi-Teologi Perjanjian Lama, dia menyinggung penyebab kerusakan ekologi bukanlah karena manusia menjalankan mandat Allah, melainkan karena manusia melupakan mandat ini dan mengira bahwa dirinya lah penguasa alam ini. Nah, itu dia ya. Jadi kita memang sering merasa sebagai ciptaan yang terakhir dan amat sangat baik. Di dalam diri kita punya kesombongan untuk menguasai segala sesuatu. Nah, Prof. Singgi berkata, sebenarnya kita ini nggak menjalankan mandat Allah atau mandat budaya itu. Kenapa? Karena kita merasa kita yang harus berkuasa. Tidak peduli dengan perintah dari Allah itu sendiri. Kita yang harus menguasai alam ini. Padahal sejatinya pemilik alam semesta ini atau alam-alam di lingkungan hidup kita ya tentu Allah itu sendiri. Nah, kita lupa akan hal itu. Ya. Nah, sekarang saya ingin membawa masuk ke dalam hal yang lebih sistematis. Di dalam jurnal itu tertulis juga dosa itu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, ya. Atau mau lebih dalam, manusia berdosa itulah penyebab kerusakan lingkungan hidup, ya. Seperti dikatakan dalam kitab Kejadian, ya manusia itu ingin menjadi seperti Allah. Nah, menurut Brunner di dalam bukunya The Christian Doctrine of Creation and Redemption, dosa awal itu adalah tindakan manusia menentang dan memberontak terhadap Allah. Sehingga menyimpang dari tujuan yang awalnya ditetapkan oleh Allah. Nah, kita sering belajar kalau dalam ilmu teologi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, atau menyimpang dari tujuan yang dimau oleh Allah, maka semuanya menjadi rusak. Ya, bukan hanya manusianya yang berdosa, tapi semua itu jadi kena imbasnya. Nah, termasuk budaya itu sendiri yang ada di Kejadian 1 tadi, menjadi rusak. Tidak ada yang sempurna. Nah, gambar Allah tadi pun, imago Dei, menjadi rusak. Ya, jadi nggak bisa lagi memenuhi apa yang Allah mau dari awal. Semuanya menjadi rusak. Nah, pemberontakan terhadap Allah ini adalah menjadi penyebab pencemaran alam. Ketika manusia terluka, ya alam juga ikut terluka. Jika hati seorang tercemar, maka lingkungan sekitarnya juga ikut tercemar. Pelanggaran ini menodai hakikat ilahi umat manusia. Ya, semua menjadi rusak. Jadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3, atau saya lebih suka menyebutnya, ketika manusia tidak bisa memenuhi tujuan awal Allah, ya, karena di teks Kejadian pasal 3 itu kata dosa juga nggak ada sebenarnya, ya. Kalau kita baca secara biblisnya, nggak ada kata dosa di situ. Tapi kita menyimpang dari apa yang Allah mau sejak kita diciptakan. Sehingga ketika itu jatuh, atau ketika kita menyimpang, semuanya terkena imbasnya. Nah, ini menjadi gambaran bahwa manusia ini sebagai wakil Allah memang bertanggung jawab penuh terhadap semuanya. Nah, begitu ya. Tujuan keselamatan Kristus, nah ini nanti berikutnya, adalah memulihkan keselarasan antara manusia dan Allah, antara mereka sendiri sesama, dan dengan alam. Nah, jadi Kristuslah yang membuat relasi ini akhirnya kembali nanti. Nanti kita akan lihat di kesimpulan bagaimana antroposentris dan imago Dei itu menjadi sesuatu yang baru. Nah, ada sebutan barunya nanti ya.
Kristus itulah yang memulihkan setelah manusia ini jatuh ke dalam dosa. Semuanya jadi rusak, budaya rusak, lingkungan rusak, tapi keselamatan atau pengorbanan Kristuslah yang akan memulihkan ini semua. Nah ini dia, pendamaian oleh Kristus. Ya, menurut Borong dalam bukunya Etika Bumi Baru, pemulihan hubungan antara manusia dan Allah hanya dapat diwujudkan melalui hubungan komunal dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mencapai pemulihan keselarasan antara umat manusia dan Allah serta alam, membebaskan mereka dari beban dosa yang merupakan akar dari kesombongan dan keserakahan, akar dari pemujaan diri, atau tadi bahasanya antroposentris. Semuanya harus untuk dia. Semuanya harus tertuju kepada manusia. Nah itu, Kristuslah yang memulihkan itu semua nanti. Kenapa? Karena kalau kita belajar teologi sistematis, ketika manusia jatuh ke dalam dosa atau menyimpang, gambar Allah tadi rusak. Kita tidak bisa lagi mendekat dengan Allah karena sudah rusak. Maka anaknya, Yesus Kristuslah yang harus mendamaikan ini semua. Termasuk alam. Ya. Nah, masyarakat harus melakukan reorientasi diri. Jadi ketika kita memahami Kristus yang mendamaikan semuanya, bukan hanya hubungan kita dengan Allah Bapa, tetapi juga dengan sesama dan lingkungan hidup, maka kita harus menjauh dari keinginan untuk berkuasa. Seperti disalahartikan orang bahwa alam ini bisa dengan semena-mena dimiliki atau dikuasai oleh manusia. Kita harus menjauh dari yang namanya berkuasa, menuju persatuan, menjauh dari konflik, menuju persaudaraan. Sehingga tercipta kepedulian. Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan merupakan bukti iman masyarakat terhadap kelahiran kembali dan keselamatan yang dicapai melalui Yesus Kristus. Artinya, kalau kita sekarang ngakunya orang Kristen yang sudah percaya terhadap pengorbanan Yesus Kristus, maka kita harus menghilangkan niat-niat untuk mengeksploitasi alam. Nah, itu dia ya. Jadi, ya mungkin tulisan ini lebih baik dibaca oleh para pejabat-pejabat dan pengusaha-pengusaha kali ya, yang memiliki bisnis tambang, bisnis kelapa sawit, bisnis ya dimanapun lah itu yang alam itu terkena dampak ya. Dan seharusnya kalau ada pejabat-pejabat dan pengusaha kita Kristen harus memahami ini, bahwa Kristus itu yang menebus manusia berdosa juga sudah mendamaikan dengan alam. Maka nggak boleh sebagai kita ciptaan yang di dalam Kristus berbuat semena-mena dengan alam. Nah itu kira-kira implikasi praktisnya. Ya. Nah saya memberi kalimat manusia teologis yang peduli ekologi. Nah itu dia. Manusia teologis yang peduli ekologi. Nah ini pemikiran ini penting ya untuk menunjukkan rasa hormat dan menjaga lingkungan alam. Ya kita sering dengar orang tua kita ngomong atau kita dengar dari ilmu pengetahuan, jangan main-main dengan alam gitu ya. Nanti kalau alam ngamuk, rusak kita semua, ya kan? Mati kita semua. Bayangkan siapa yang bisa menduga misalnya ada tsunami besar gitu ya, langsung memakan korban jiwa yang sangat besar gitu. Langsung orang berpikir, wah ini karena dosa manusia juga ini terhadap alam gitu ya. Nah ini ada satu kalimat yang pemikiran yang disebutkan yaitu bioreligionisme. Ini menggabungkan bio, religi dan isme. Ya, jadi ada hubungan yang harmonis dengan alam. Bio ya, biologi gitu ya, dengan alam dan juga terjadinya keseimbangan ekologi. Sehingga alam itu juga punya sesuatu yang harus kita perhatikan. Alam itu juga punya hidup ya. Jadi manusia yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus harus memiliki pemahaman bahwa bukan hanya menjadi manusia beragama, bukan hanya menjadi Kristen, pengikut Kristus, melainkan peduli dengan lingkungan. Nah, jadi
Seharusnya ini menjadi satu kesatuan, nggak boleh lepas. Nah, itu maksud dari bioreligionisme. Kita nggak hanya jadi orang beragama atau religius, tapi lingkungan hidup dan sekitar kita juga perlu kita perhatikan. Makanya peduli ekologi, peduli lingkungan hidup. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, masyarakat harus mempertimbangkan perlindungan pelestarian lingkungan. Nah, ini praktisnya kita mulai konsumsi kebutuhan dasar, teknologi, transportasi, dan perumahan, hingga manfaat industri dan ekonomi yang secukupnya. Kita harus memerangi pemborosan, harus ramah lingkungan, ya. Plastik kan sudah dikampanyekan tidak boleh dipakai lagi, gitu ya. Nggak bisa, supaya mengurangi semua kerusakan-kerusakan ini. Ya, mulailah dari hal-hal kecil seperti sampah, begitu ya, yang harus bisa kita atur supaya jangan dibuang sembarangan, apalagi ke sungai, segala macam. Itu menunjukkan kita manusia yang memiliki teologi dan peduli ekologi. Manusia yang ditebus Kristus, yang juga tahu bahwa alam pun dipulihkan oleh Kristus. Nah, itu contoh kecil kan, dengan buang sampah pada tempatnya, dengan kita ikut gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita, gitu ya. Biasanya RT RW gitu ya, mengakomodir, kita membersihkan, kita peduli dengan itu. Nah, kebanyakan kita ini orang Kristen ini, khususnya yang belajar teologi, itu kan fokusnya yang tinggi-tinggi terus, dogma semua. Nah ya, ini dogma semua, nggak mau turun ke bumi. Kristologi lah, segala macam lah, eskatologi lah, capek mikirin surga neraka lah, akhir zaman lah. Padahal ada yang sehari-hari kita bersentuhan lingkungan hidup. Jadi nggak salah sih belajar dogma, ya itu penting. Tapi jangan diawan-awan terus, harus mau turun. Nah, itulah yang di sekitar kita. Ya, banyak sekali orang Kristen tuh hobi sekali dengan yang doktrin-doktrin, tapi nggak mau peduli dengan sekitarnya. Ya sama aja bohong gitu ya. Ya, Yesus Kristus saja mengosongkan diri turun gitu ya ke dunia untuk menjumpai kita umat manusia. Kenapa kita suka ngomong yang awan-awan semua gitu, yang nggak pasti. Nah, itu penting. Nah, kolaborasi antara gereja dan masyarakat sangat penting untuk menanamkan spiritualitas keagamaan dalam masyarakat dan mendorong cara hidup yang sadar ekologis ya. Jadi gereja dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mendukung ini. Sulit sih, bukan hanya gereja dan masyarakat ya, pemerintah pusat, daerah juga harus bekerja sama untuk ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus aktif seharusnya untuk hal-hal yang seperti ini. Karena ya kalau kita meminjam bahasa orang-orang ilmuwan, science, ya umur bumi ini kan udah tua sekali katanya kan, udah penuh dengan kerusakan-kerusakan. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita cuek dengan hal-hal seperti ini. Nah, maka itu saya tadi bilang di bagian kesimpulan ini, dua istilah awal, antroposentris dan imago Dei, tadi kita udah bahas di depan. Sehingga setelah kita memahami bagaimana pengorbanan Kristus, dan bagaimana tadi kita memahami teks Kejadian 1 ayat 28 tentang berkuasa itu, menaklukkan dan berkuasa, maka bisa kita dapat kesimpulan, dan sekarang kita ganti kata itu. Antroposentris harus menjadi ekosentris. Jadi bukan manusia lagi pusatnya, lingkungan lah. Itulah kepedulian kita. Itulah pusatnya. Dan yang tadi imago Dei menjadi imago Christi. Imago Dei sudah rusak dengan kejatuhan Adam dan Hawa, tapi sudah dipulihkan oleh pengorbanan Kristus, maka sekarang kita adalah gambar Kristus. Imago Christi. Maka imago Christi harus ekosentris. Nah, kira-kira itu yang menjadi kesimpulan dari penulisan ini. Kita jangan lagi menjadi manusia yang cuek dengan lingkungan ini, padahal kita sudah ditebus di dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Nah, ini menjadi poin-poin kesimpulan dari pemaparan awal. Ini hanya bagian-bagian summary-nya ya. Manusia sebagai wakil Allah diserai tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan Allah
di muka bumi dengan cara menjaga dan melestarikan alam. Jadi hilangkan sifat antroposentris ya. Tapi jatuhnya umat manusia ke dalam dosa ini yang mengakibatkan alam juga jatuh, alam juga rusak. Manusia yang dosa dan tercemar itu akhirnya berkuasa semena-mena merusak alam ini. Maka terjadilah darurat ekologi. Tapi proses Kristus yang sempurna, dan ini menjadi langkah awal bagi umat beriman yang sebagai makhluk baru harus memikul tanggung jawab atas masalah ekologi. Dan secara praktis, pemulihan ini dapat terjadi ketika gereja dan masyarakat dan pemerintah secara konsisten menggarisbawahi pentingnya gaya hidup sadar ekologis dan spiritualitas modern sebagai komponen integral dari budaya yang berkembang. Kira-kira itu pemaparan saya yang bisa saya berikan pada hari ini, rekan-rekan. Nah, seperti saya katakan di awal, yang menulis tentang ekoteologi itu sudah sangat banyak ya sebenarnya. Tentu mereka pun menjadi sumber. Kita adalah imago Christi yang harus ekosentris. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemaparan. Ya, sebetulnya sesi Suaranya tidak kedengaran, Sam. dengaran Pak. Cuma masih pelan juga tuh. Ya, suara saya berasa. Jadi mic-nya agak bermasalah. Jadi untuk yang bertanya Bapak Ibu Saudara bisa nasihat terus saya bertanya di atau Bapak Ibu Saudara bertanya tidak bisa secara langsung, bisa ruang. Apakah ada yang bertanya? Dengaran suaranya, Pak. Terdengar. Ya, mungkin bisa saya bantu, Sam. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ada, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, Pak masih admit. Masih di mute, Ibu. Iya. Dengaran? Ya. Ke mute lagi tuh. Udah? Udah, Bu. Terima kasih, Pak Harold Pardede sudah membuka wawasan. Bertambahlah ilmu saya. Ya, Bu. Saya membaca, mendengar bahwa kajian Bapak ada hubungan dengan budaya. Menurut Kunchara Ningrat, wujud budaya itu ada 3 ya Pak. Ya. Gagasan, perilaku manusia dalam membuat kegiatan, dan yang ketiga artefak atau hasil-hasil karya. Dari sisi lain, semua wujud tadi itu positif bila manusia itu sadar budaya. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 28, manusia salah menafsir kata-kata taklukkanlah dan kuasailah. Sehingga yang terjadi bukan cuma hutan rusak, tapi pasir di dalam laut pun dirusak oleh manusia demi pendapatan dalam kaitan dengan faktor ekonomi. Pertanyaan saya, Pak. Tadi ada kesimpulan yang mengatakan bahwa gaya hidup manusia dirubah. Kalau hanya gaya hidup, Pak, berarti sesuatu yang tidak konkret. Dapatkah Bapak mencari solusi yang lebih konkret? Upaya-upaya gereja secara konkret untuk merubah perilaku manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu agar menghargai ciptaan Tuhan itu untuk manusia. Jadi jangan dibalik,
menghargai ciptaan Tuhan, ya hutan, ya isi perut bumi dan sebagainya untuk kesejahteraan manusia. Apakah upaya-upaya konkret dari gereja, Pak, untuk merubah gaya hidup manusia? Karena tadi Bapak bilang pemerintah sudah, masyarakat juga sudah. Sekarang, apakah langkah-langkah gereja sebagai gereja, orang-orang percaya itu, adakah saran konkret Bapak untuk menanggulangi itu salah tafsir dari ayat 28? Taklukkanlah dan kuasailah. Terima kasih Pak Haron. Terima kasih Prof. Esther. Terima kasih juga. Baik sekali ya, memang ini Prof masih menjadi pergumulan banyak gereja. Ya, Kenapa? Karena saya lihat sendiri, kebetulan saya juga seorang pendeta, ya, gereja-gereja yang yang baru peduli lingkungan itu kebanyakan masih gereja-gereja yang ekumenis, atau bisa saya sebut ya gereja suku atau gereja-gereja seperti GKI. Itu pun nggak semua GKI juga. Kenapa? Memang kesadaran ini yang belum dipupuk dalam gereja. Karena kita masih terlalu sibuk memikirkan itu tadi yang bersifat dogmatis segala macam, sehingga kita lupa yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin kalau untuk contoh konkret, udah ada gereja yang pernah melakukannya, misalnya Prof, itu seperti umat itu diajak untuk gerakan tanam 1000 pohon. Nah, ini kan peduli lingkungan ini. Dan tentu untuk melakukan kegiatan sebesar itu perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, gereja tidak mungkin bisa melakukan itu secara mandiri langsung, nggak bisa, karena ada aturan kan menyangkut tata pamong atau tanaman yang harus berada di sekitar masyarakat. Nah, itu mungkin 1000 pohon. Atau mungkin ya kegiatan seperti biasa, bagaimana anak-anak sekolah minggu mulai dididik untuk menanam pohon dari kecil, begitu ya. Kebersihan lingkungan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras. Nah, masalahnya Prof, isu-isu yang suku, agama, ras masih begitu kuat sehingga gereja pun masih takut untuk masuk ke dalam. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi beberapa gereja yang sudah melakukan ini tentu harus kita contoh, tapi masih banyak juga gereja yang antara takut melakukannya, entah itu takut salah, atau takut mengganggu lingkungan sekitar, atau takut ribet ngurusnya dengan pemerintah, dan yang kedua masih belum peduli. Ya, masih mending masih takut. Nah, ini nggak peduli. Nah, ini yang berbahaya. Mungkin kita perlu juga melihat secara konkret lingkungan di sekitar kita, karena memang lingkungan gereja pun berbeda-beda, Prof. Tidak mungkin semua bisa kita sama ratakan, begitu ya. Tapi ini masih menjadi pergumulan, Prof. Tapi contoh konkret yang Prof minta mungkin saya bisa hanya kasih, itu tadi bagaimana umat Tuhan diajak untuk menanam 1000 pohon atau hal-hal lain. Ya, saya lupa Prof, ada sekelompok anak muda yang sangat viral di media sosial, mengumpulkan sampah-sampah di laut sekitaran Indonesia. Nah, ini saya nggak tahu dia orang Kristen atau tidak, tapi mereka sangat viral. Saya lupa nama kelompoknya. Mereka itu asli, semua sampah di laut, di sungai mereka kumpulkan tanpa bantuan pemerintah. Nah, ini bagus sekali saya pikir ya. Sehingga Pandawara, terima kasih Helmut. Pandawara, itu nama kelompok mereka. Dan bersih langsung. Sungai itu langsung jernih, kelihatan indah, tidak ada lagi sampah. Nah, saya mendorong sepertinya umat Kristen harus mau melakukan itu. Gereja harus mau mengutus siapapun di gerejanya, entah komisi pemuda kek, komisi apa kek, untuk melakukan kegiatan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih Pak. Saya hanya mau tambah bahwa khotbah-khotbah di gereja kita, janganlah hanya khotbah-khotbah dalam bentuk menyenangkan telinga. Betul. Untuk percaya. Kalau percaya kita akan masuk surga. Padahal penyelamatan lingkungan itu, itulah surga juga. Betul, Prof. Ya kan?
Betul. Saya mau menambah bahwa khotbah-khotbah kita di gereja, coba kita desain untuk jangan melupakan bahwa penting sekali kita bicara tentang kelestarian lingkungan. Memang kalau khotbah ekologi, lalu bagi jemaat yang tidak mengerti, Pak, susah. Ya. Tapi marilah pakai bahasa yang mereka bisa mengerti. Betul, Supaya Pak. dari mengertinya itu mereka boleh berbuat sesuatu. Dan itulah kegiatan-kegiatan bagian dari budaya. Makasih Pak Errol. Sama-sama, Profesor. Saya kembalikan ke Sam. Jawabannya. Suara saya kedengaran. Mungkin untuk berikutnya saya berikan kepada Pak atau Saudara Meki, Kono, dan dari Saudara SM. Saya persilakan untuk Pak buka mute-nya untuk bertanya secara langsung. Ya, Saudara Melki, dipersilakan. Apakah suaranya Saudara Melki, sepertinya kepencet saja itu ya. mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang lain, saya silakan untuk Facebook dari Saudara Meki. Kamu gitu loh, bukan? Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang penasaran. Nggak ada lagi nih kayaknya. Dari saya bacakan dari Bapak Beliau Ada pertanyaan di chat itu, Sam. ya, bagaimana langkah praktis dari keluarga besar PT Muria dalam mengimplementasi teologi dalam pembelajaran PT Muria? Bapak. Baik, terima kasih Pak Nukris pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan ini mungkin kita harus diskusikan dulu secara bersama-sama nih ya. Jangan-jangan nanti mahasiswa yang kita utus seperti Pandawara tadi ya, mungkin nanti PPL-nya tidak lagi ke gereja-gereja, melainkan ke sungai-sungai. Ya, siap-siap ya, membersihkan sampah di laut-laut sana. Nah, itu kayaknya lebih bagus kayaknya memang ya. Viral pasti itu. Tapi terima kasih, ini mungkin menjadi PR juga Pak Nukris, bahwa sudah saatnya kita peduli ya terhadap lingkungan, dan sudah saatnya kita mengimplementasikan karya keselamatan Kristus itu bukan melulu soal kita doang, tetapi juga alam ini harus merasakan karya keselamatan Kristus. Terima kasih Pak Nukris, mungkin masih akan didiskusikan dengan Pak Ketua nih. Nah, kebetulan ada Pak Ketua di sini kayaknya. Lanjut. Baik, terima kasih. Berikutnya mungkin masih ada waktu 8 lagi. Pak Herol, saya tanya Pak Herol. Jangan susah-susah Pak. Iya, ini kan ada gerakan untuk menuju Indonesia emas, tersedianya pangan. Jadi Indonesia negara agraris tapi sering kekurangan pangan ya. Sehingga ada rencana untuk pembukaan lahan-lahan pertanian. Itu artinya ada tempat-tempat yang
sebelumnya mungkin hutan atau tanah-tanah yang tidak diusahakan digunakan, tapi kemudian dibuka. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab? Satu sisi ada tanggung jawab sosial, gereja diperhadapkan dengan tanggung jawab ekonomi untuk swaselaras. Kira-kira menurut Pak Harol, kalau Pak Harol ditanya Menteri Pertanian, bagaimana jawab Pak Harol supaya untuk menyelaraskan antara tanggung jawab sosial dan tanggung jawab ekonomi bangsa Indonesia? Siapa tahu nanti dipanggil Menteri Pertanian, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Martinus. Eh, Sebelumnya memang kalau kita perhatikan banyak kasus-kasus Pak ya, pembebasan lahan itu kan penuh dengan polemik ya, pembebasan lahan masyarakat untuk dijadikan lahan, ladang, pembangunan segala macam. Karena apa? Karena masyarakat juga tidak terdidik untuk memahami tentang ekologi. Tinggal dikasih uang aja kan, segala macam, udah dapat, dibangunlah apa sesuatu di situ. Nah, tapi memang kalau untuk menuju Indonesia emas, yaitu kita kekurangan pangan gitu ya, sampai harus import-import gitu, maka perlu sinergisitas antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Ya, bila perlu gereja juga masuk di dalamnya. Nah, ini kan perlu banyak musyawarah di dalamnya, Pak. Dalam arti, kalaupun ada lahan-lahan yang diambil, dalam arti bukan diambil, tapi juga mungkin ada ganti biayanya, ganti rugi biayanya, tentulah harus mencapai mufakat ya. Mufakatnya dalam arti bagus untuk pertumbuhan Indonesia ke depannya, tetapi mereka juga mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Ini yang susah, Pak. Karena kita akan berbenturan dengan hukum-hukum di Indonesia ini. Dan saya juga nggak tahu persis bagaimana aturan-aturan atau hukum soal pembebasan lahan yang diberikan oleh pemerintah itu. Artinya gini, masyarakat itu harus tetap fokus membela lingkungannya daripada untuk menjual lahannya untuk kepentingan yang kita nggak tahu. Mungkin saja ngomongnya untuk pengembangan lahan atau pangan, tetapi kan kita tahu banyak permainan. Maka harus ada pemikiran awal, kalau ini tidak bertujuan untuk sesuatu yang baik, atau misalnya contoh untuk Indonesia ke depannya, dan tidak mendapat keuntungan yang baik juga untuk masyarakat, maka seharusnya kita kritis, Pak. Tidak memberikan lahan itu. Nah, ini yang susah memang ya. Di Indonesia untuk hal-hal gini masih susah, Pak. Karena dalam arti sampai kapanpun nanti pemerintah akan terus berbuat seperti itu, dan semua lahan, nah nggak usah lah Indonesia kita ngomongnya, ya di Jakarta saja lama-lama habis juga kan, kalau tidak ada yang kritis untuk mempedulikan lingkungan di sekitarnya. Nah ini, ya kalau kita lihat di ibu kota saja Pak, itu udah hampir nggak ada lahan di pusat-pusat kota sana kan. Nah ini kita terjadi banjir, gampang sekali jadinya banjir. Karena gedung-gedung semua, udah nggak ada lagi yang nyerap airnya. Nah ini apa ya Pak, balik lagi selain ini tugas tanggung jawab gereja, pemerintah, tapi perlu diedukasi semua masyarakat itu, jangan orientasinya adalah uang. Saya kasih contoh Pak ya, saya pernah pelayanan di Kalimantan, Kalimantan Barat, itu dari pusat kota Pontianak, 6 jam lagi ke dalamnya, 6 sampai 7 jam lagi ke dalamnya. Mereka itu usahanya kelapa sawit, Pak. Bukan kelapa sawit besar-besaran tentunya. Masyarakat di desa itu usahanya kelapa sawit. Tapi waktu saya pelayanan ke situ, mereka cerita, mereka nyesal. Karena pemerintah daerahnya minta lahan itu, mereka kasih dengan ganti rugi uang, yang pasti akan kalah jauh dari usaha mereka kalau mereka tetap di kelapa sawit. Nah, lahan mereka itu akhirnya dibangun, kalau tidak salah saya pusat permainan atau pusat perbelanjaan begitulah Pak. Nah, berarti masyarakat desanya kurang diedukasi tentang ekologi. Nah, kita sering terbentur di sini. Karena apa? Money oriented semua. Oh iya ya, padahal yang dikasih pemerintah daerah itu kalah jauh kalau mereka menghasilkan tetap di kelapa sawit. Dan akhirnya mereka menyesal menjual lahan kelapa sawit mereka dijadikan pusat perbelanjaan oleh pemerintah setempat. Jadi itu Pak, selain edukasi, dan kita harus
cari positifnya untuk lingkungan dan pemerintah, tentunya untuk Indonesia, dan kita harus mengutamakan lingkungan hidup dulu daripada perusakan-perusakan lahan untuk dibangun sesuatu. Mungkin itu, Pak, keterbatasan saya menjawabnya. Terima kasih, Pak. Pak, Oke, boleh? terima kasih Pak Haral. Tambahan Pak Aron. Silakan, Profesor. Eh, saya melihat Pak masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Martinus ada hubungan dengan siapa yang berkuasa di situ, aspek kekuasaan. Karena itu masyarakat selalu kalah dan tidak mampu, tidak berdaya itu masyarakat. Mau dibayar dengan harga yang murah sekalipun, masyarakat pasti terima. Tidak berdaya. Nah, bagaimana kita sebagai pihak gereja mau mengangkat itu ketidakberdayaan itu untuk mereka berani bicara? Memang kan kalau kita bicara, kita berani karena benar. Tapi kalau sekarang kan, mana orang suka bicara? Walaupun slogan berani karena benar, orang takut karena sang penguasa. Nah, kita mau lawan dengan cara apa? Masyarakat kecil mau lawan dengan cara? Nah, itu yang terjadi, Pak. Betul. Yang terjadi itu. Iya. Tinggal lahan-lahan ya, sudah. Mau diapa-apakan lagi kalau sudah begitu. Kan nasi sudah jadi bubur. Masyarakat akan tersingkir. Dan dia pasti tidak lagi di situ. Sehingga orang lain jadi tuan di tempat, di tanahnya sendiri. Dan orang yang punya lahan, ya sudah tergusur kemana-mana. Itu karena faktor kekuasaan. Betul, Bro. Iya, Setuju. Ya, Berapa luar di biasa. politik, Ya, sosial, luar biasa itu. Ya, semua politik. berkelindan. Sehingga sulit diurai. Sulit, Pak, sulit. Maju tak gentar, bagaimana ini? Membela yang bayar. Susah sekali, Pak. Mau maju. Oke, semua sudah ramai-ramai. Mari kita demo dan segala macam. Tapi ya, kasihan. Ujung-ujungnya itu yang dialami oleh masyarakat kita yang ada di pedesaan. Mungkin juga sampai di perkotaan. Tapi sekarang yang tergusur itu banyak sekali. Karena faktor kekuasaan. Ya, kita mau buat apa lagi? Makasih. Terima kasih, Prof. Baik. Terakhir, satu, saya bacakan dari Mbak Helmut. Tahun lalu saya ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon mangrove, bersihkan sampah dan pemasangan jaring di desa pantai Gembong, tapi oleh Komisi Pemuda Gereja GPIB Immanuel. Ya, sekaligus kegiatan kita sempat diikuti oleh anak muda Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kondisi daerah itu sangat prihatinkan. Saya rasa banyak sekali tempat seperti itu. Kenapa selama saya 3 tahun di era Jabodetabek baru sekali sedikit sekali kegiatan yang memperhatikan alam. Ya, saya rasa ini pernyataannya dan masukan dari Helmut. Saya sudah pernah cerita juga dengan Helmut soal ini, dan ini adalah suatu yang baik untuk kita pikirkan di gereja GPIB Immanuel, ya, penanaman pohon mangrove, membersihkan sampah. Ini memang harus mulai kita. Kalau belum bisa yang besar-besar, maka bisalah kita mulai dari yang kecil-kecil, membersihkan sampah, sungai. Karena kalau tanam 1.000 pohon mungkin itu butuh sesuatu yang besar. Jadi kita mulai dari kecil-kecil sehingga kita bisa membawa semangat Kristiani juga ke tengah masyarakat ya. Kita bergabung dengan berbagai suku agama dan ras. Terima kasih Helmut. Nanti itu sesi Pak. Terima kasih untuk
untuk berikutnya saya sebut untuk uh, ya tentu itu saudara saya. Baik, salam Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya Pak Aaron bisa matikan share screen-nya. Share screen-nya mungkin bisa. Oh, ya. Baik, makasih Pak. Eh, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Harun Pardede telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar Pendidikan Agama Kristen dengan judul Kajian Ekoteologi Kejadian 1 ayat 28 sebagai amanat budaya pada 13 November 2024 yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Muria. Dan saya minta izin Bapak untuk foto sebentar. Bapak dengan maaf, ini ya, ya, maaf, mana ini? Ya baik, terima kasih. Kemudian saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk open kamera semua. Kita akan mengambil foto sebentar. Bisa dihidupkan videonya Bapak Ibu. Ya, masih banyak yang belum buka. Ya. Baiklah, di sini ada 2 slide Bapak Ibu. Nanti kita akan foto 2 kali. Saya akan hitung. Ini slide pertama ya. Silakan lihat ke kamera masing-masing. Saya akan hitung mundur. 1, 3, 2, 1. Baik, kita akan mulai ke slide kedua. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian ada sedikit informasi dari kami. Kita akan mengadakan seminar lagi. Kali ini pembicaranya adalah Bapak Dr. Elia Magang, PhD, dengan judul presentasinya Tanah Pesisir sebagai Agen Kasih Allah. Kemudian sesi 2 oleh Bapak Philip S. Chia, PhD, dengan judul Another Proposal to the Unknown Female Identified in Psalm 16 verse 2, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 November 2024 pukul 4 sampai pukul 6 WIB online via Zoom meeting. Baik Bapak Ibu, tolong dicatat tanggalnya dan waktunya. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Jonathan. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada rekan saya Helmut. Jadi untuk pengumuman, jadi tadi ada seminar untuk tanggal 20 November, di mana diadakan online Zoom meeting lagi jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian untuk absensi pada hari ini, silahkan Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat atau hanya ingin mengevaluasi
seminar pada siang hari ini. Saya berikan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit untuk mengisi absensi.